Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang KD 3.3 materi IPA kelas 8, yaitu pesawat sederhana. Pada pembahasan kita kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang tuas atau pengungkit. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, baik itu di SD ya, bahwa tuas itu terdiri dari 3 jenis ya. Ada tuas jenis 1, jenis 2, dan jenis ketiga. Kali ini di materi SMP kelas 8 sebenarnya sama, namun ada beberapa pengembangan. Tuas atau pengungkit memiliki prinsip kerja ada 2, yaitu menggandakan gaya dan mengubah arah gaya. Maksudnya di sini, ketika kita menggunakan tuas, maka gaya yang kita keluarkan itu tidak terlalu besar. Maksudnya, dengan gaya yang kecil, kita mampu mengangkat beban yang lebih besar. Jadi, prinsip kerjanya dapat menambah atau menggandakan gaya dibanding kita mengangkat beban secara langsung. Akan lebih mudah jika kita menggunakan tuas. Yang kedua yaitu tuas mengubah arah gaya. Hal ini menjadi penting karena misalnya teman-teman akan mengangkat beban. Di sini digambar di sini adalah sebuah batu yang akan diangkat, dipindahkan. Jika teman-teman tidak menggunakan tuas, tentu arah gayanya dari bawah mengangkat lalu diangkat ke atas. Itu akan melawan berat tubuh kita sehingga beban kita makin besar. Nah, berbeda jika teman-teman memindahkan batu ini dengan bantuan sebuah tuas. Teman-teman cukup untuk menekan tuasnya yang di bagian sebelah titik A di sini, menekan ke arah bawah. Jadi arah tuasnya itu dari atas ke bawah sehingga bebannya akan terangkat dari bawah ke atas. Kalau Ustazah buat panahnya, maka bebannya akan terangkat ke atas. Sedangkan untuk arah gaya itu ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan mengubah arah gaya. Tuas sendiri tadi di awal terbagi menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita mengenal dulu bagian-bagian dari tuas. Nah, tuas harus memiliki 5 komponen penting. Yang pertama yaitu beban atau benda yang akan kita angkat ya. Kemudian kuasa, lalu titik tumpu, lengan beban atau LB, dan lengan kuasa. Misalkan beban diletakkan di
sebelah sini ya. Kita simbolkan dengan W atau weight. Nah, sisi yang sebelahnya lagi adalah kuasa. Kuasa dengan arah ke bawah, sedangkan bebannya akan terangkat ke atas. Nah, di antara kuasa dan beban itu terdapat titik tumpu. Kemudian di sini ada lengan beban. Apa itu lengan beban? Lengan beban adalah jarak dari titik tumpu hingga ke beban. Nah, ini disebut dengan lengan beban. Sedangkan jarak dari titik tumpu ke kuasa itu disebut lengan kuasa. Jadi harus memenuhi semua ini ya. 5 komponen ini yaitu beban atau W, kemudian kuasa atau F, titik tumpu atau T, lengan beban LB, dan lengan kuasa. Nah, baik, bagian-bagian tuas ini kita coba aplikasikan pada jenis-jenis tuas. Kita lihat dulu tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama memiliki ciri khas bagian tengah posisinya adalah titik tumpu. Jadi tumpu berada di tengah. Kalau kita singkat dulu di SD ya, dengan apa? T, B, K. T itu tumpu, B itu beban, K itu kuasa. Maka tuas jenis pertama bagian tengahnya adalah tumpu. Untuk kiri dan kanan itu boleh kuasa ataupun beban atau sebaliknya. Ya. Di sini contohnya adalah gunting. Kalau kita perhatikan sebuah gunting, maka titik tumpunya berada di tengah. Atau jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit juga memiliki tumpu yang diletakkan di tengah. Lalu kuasanya yang mana? Kuasa ini usaha kita, tempat kita menempatkan tangan kita, tenaga kita, ya, yaitu kuasa kita. Jadi ketika memegang gunting, sebuah gunting, maka kita akan memegang di bagian area kuasa. Artinya bagian yang dimana kita mengeluarkan tenaga kita atau gaya kita. Nah, sedangkan sisi seberangnya yaitu beban. Beban ini kita pakai misalnya kertas di sini. Kertas itu sebagai beban ya. Kertas yang mau kita potong, yang mau kita beri perlakuan. Nah, itu disebut dengan beban ya. Nah, sekarang kita menentukan lengan beban dan lengan kuasanya. Nah, seperti konsep tadi yang di awal, bagian-bagian dari tuas, maka lengan beban pada tuas jenis pertama yaitu jarak dari titik tumpu ke beban. Maka ini disebut dengan LB. Sedangkan jarak dari titik tumpu ke arah kuasa ini disebut dengan lengan kuasa. Ya. Jadi yang bagian sini kuasa, bagian sini beban, di sini titik tumpu ya. Sekarang kita lanjut ke tuas jenis kedua. Pada tuas jenis kedua tadi
TBK. Maka yang di tengahnya adalah beban. Ya. Kita ingat lagi tadi TBK. Jadi yang bagian tengahnya adalah beban. Ini untuk tuas jenis kedua. Kalau kita gambarkan itu seperti ini. Jadi bebannya diletakkan di tengah. Kiri kanannya boleh tumpu ataupun kuasa. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pembuka tutup botol. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kita mau membuka sebuah botol dengan bantuan alat pesawat sederhana, yaitu pembuka tutup botol. Maka tutup botolnya itu biasanya kita selipkan di tengah, dijepit di antara bagian ini, sehingga bebannya atau tutup botol yang mau kita buka itu adalah beban diletakkan di bagian tengah. Nah, tempat kita untuk memegang ya, yaitu di bagian kuasa. Nah, seberangnya adalah titik tumpu. Itu ya. Selain itu juga gerobak dorong roda depan. Itu juga termasuk ke dalam tuas jenis kedua. Pemotong kertas ya. Pemotong kertas untuk di tempat fotokopi itu sama ya. Pemecah kemiri, nah itu juga termasuk tuas jenis kedua. Nah, sekarang kita menentukan lengan beban dan lengan kuasanya. Nah, lengan beban tadi apa? Patokannya adalah titik tumpu. Jarak dari titik tumpu hingga ke beban. Ini disebut dengan lengan beban. Sedangkan jarak dari titik tumpu ke kuasa itu disebut dengan lengan kuasa. Nah, sehingga yang membedakan antara tuas jenis kedua dengan tuas jenis satu adalah lengan kuasa pada tuas jenis kedua itu lebih panjang daripada lengan bebannya. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis ketiga bagian tengahnya adalah kuasa ya, atau TBK tadi ya. TBK. Ini adalah tuas jenis ketiga. Maka kuasanya diletakkan di bagian tengah. Beban dan titik tumpu di bagian pinggir ya. Contohnya staples atau hektar. Atau yang paling mudah itu adalah sumpit ya. Sumpit. Jika teman-teman memegang sumpit ya, itu biasanya dipegangnya di mana sih? Misalnya teman-teman mau makan mie ayam nih. Nah, megang sumpitnya pasti di mana? Di tengah ya. Jadi di bagian tengahnya, tidak ada orang yang megang sumpit ujungnya ya. Pasti meletakkan tangannya itu bagian tengah ya. Jadi kuasanya itu terletak di tengah. Jadi sumpit termasuk contoh tuas jenis ketiga ya. Ini misalnya kuasa yang di sininya tumpu, maka di sininya adalah beban. Nah, sekarang kita tentukan lengan bebannya. Lengan beban jarak dari titik tumpu ke
beban. Ini disebut lengan beban. Sedangkan lengan kuasanya adalah jarak dari titik tumpu ke kuasa. Disebut lengan kuasa. Sehingga pada tuas jenis ketiga dapat disimpulkan bahwa lengan bebannya lebih panjang daripada lengan kuasa. Bisa dipahami ya? Nah, supaya lebih jelas lagi, kita masukkan konsep-konsep ini dalam bentuk persamaan ya, untuk penyelesaian contoh soal. Nah, tadi di awal komponen-komponen dari tuas itu harus memenuhi apa? Yang pertama harus ada kuasa. Harus ada F. Kemudian harus ada titik tumpu. Ada 5 komponen ya. Kemudian ada beban yang harus kita angkat. Kemudian ada lengan beban. Dan ada lengan kuasa. Nah, rumus tuas itu memenuhi persamaan ini ya. Jadi kuasa dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Di mana F itu kuasa, satuannya Newton ya. Kemudian W atau weight, berat, beban, itu satuannya juga sama, Newton ya. Kemudian LK atau lengan kuasa itu satuannya meter. Dan lengan beban itu satuannya juga meter ya. Jadi kuasa dikali dengan lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Misalnya, Ustazah saya ingin mengganti nih, jangan pakai F gitu, boleh nggak? Silahkan ya. Jadi yang mana menurut kalian yang mudah ya. Misalnya saya mau ganti ini jadi K supaya lebih gampang. Misalnya kuasa dikali lengan kuasa sama dengan beban. Misalnya saya mau pakai kodenya B, bahasa Indonesia ya, boleh, kali lengan beban ya. Namun teman-teman harus tahu bahwa gaya itu juga maksudnya kuasa kodenya ya. Baik, bisa dipahami ya. Jadi K dikali LK sama dengan B dikali LB ya. Selain itu, ada juga yang kita kenal dengan keuntungan mekanis ya. Apa sih keuntungan mekanis itu? Keuntungan mekanis ini sering disingkat dengan KM. Seberapa untung sih kita menggunakan tuas dibandingkan tidak? Nah, itu. Ini dapat dicari keuntungan mekanisnya dengan cara beban dibagi kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Boleh salah satunya, ya. Nah, supaya lebih jelas lagi kita lihat dalam bentuk contoh soal ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui bahwa beban yang dimiliki oleh kardus, yang ini ya, besarnya 150, maka ini adalah beban W.
Jadi kalau Ustazah tuliskan W sama dengan 150 Newton. Dan panjang pengungkit, berarti panjang tuas ini ya, panjang dari sini terus sampai ke ujung. Ini panjangnya 2 meter. Ini panjangnya 2 meter. Tentukan besar kuasa dan keuntungan mekanis dari tuas tersebut. Ya. Jadi ditanyanya F atau kuasa dan KM-nya atau keuntungan mekanis. Ya. Nah, selain dalam soal, kita perhatikan juga yang terdapat pada gambar ya. Nah, di gambar di sini ada angka 1,5 meter. Ini adalah jarak dari tumpu sampai ke kuasa. Ya. Karena bagian sisi sini sudah ditempatkan beban ya, sudah pasti yang sebelah sini adalah kuasa. Kalau kita pahami kembali konsep jarak dari titik tumpu ke kuasa, itu apa sih? Jarak dari titik tumpu ke kuasa. Maka ini adalah lengan kuasa. Kita sudah diperoleh lengan kuasa 1,5. Tadi di awal panjang seluruh tuas adalah 2 meter. Maka sudah pasti bagian sisi sebelah kiri ini adalah lengan beban. Karena tuas itu terdiri dari lengan kuasa dan lengan beban, dan yang dibatasi oleh tumpu untuk tuas jenis ke-1. Maka lengan bebannya berapa? Lengan bebannya tinggal dikurangi ya. Di 2 meter dikurangi 1,5 meter, maka sisanya di sini sebesar 0,5 meter. Nah, kita sudah peroleh angkanya. Apa saja yang kita peroleh angkanya? Kita sudah dapatkan W, kemudian juga ada lengan kuasa 1,5 meter dan lengan beban. Maka kita bisa mencari kuasa dan keuntungan mekanisnya. Ya, baik. Angka-angka ini kita coba masukkan ke persamaan rumus ya. Tadi tanya F ya, atau kuasanya berapa? Bebannya 150 Newton. Kemudian lengan kuasanya 1,5 meter. Lengan bebannya 0,5 meter ya, karena panjang keseluruhan tuasnya 2 meter. Nah, kita masukkan ya ke dalam persamaan ini. Kuasa dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan ini. Maka akan diperoleh F dikali 1,5, lengan kuasanya 1,5, sama dengan bebannya 150 Newton dikali lengan beban. Lengan bebannya 0,5. Nah, sekarang kita mau cari F. Maka kita harus keluarkan dulu 1,5 ini. Nah, masih ingat konsep matematika? Jika sisi dipindah ruas, maka akan menjadi kebalikannya. Di sini dia posisinya dikali. Maka ketika pindah ruas menjadi dibagi. Jadi akan diperoleh 150 dikali 0,5
dibagi 1,5. Ya, jadi dia pindah ruas ya, menjadi di bawah, jadi dibagi. Nah, ini kalau kita selesaikan ya. Ini kalau kita coret perbandingannya, ini sama saja dengan 1, yang ininya 3. Ya. Maka F sama dengan 150 dikali 1 dibagi 3. 150 bagi 3. Maka akan diperoleh hasil F-nya sebesar 50 Newton. Ya. Bisa dipahami ya cara memasukkannya. Baik, sekarang pertanyaan yang keduanya, berapakah keuntungan mekanisnya? Ya. Nah, ini boleh pakai tadi 2 cara ya. Bisa menggunakan KM sama dengan W per F, atau keuntungan mekanis sama dengan LK per LB. Itu bebas ya. Bagaimana teman-teman nyamannya. Boleh pakai LK per LB ataupun W per F, beban dibagi kuasa. Ya. Nah, sini Ustazah pakainya yang ini ya. Karena tadi kita udah nyari F ya. Kayaknya sayang kalau nggak dipakai. Seperti itu ya. Kita masukkan angka-angkanya. Keuntungan mekanis sama dengan bebannya tadi 150 Newton dibagi kuasanya 50 Newton. Maka keuntungan mekanisnya sebesar 3. 150 dibagi 50. Jadi keuntungan mekanis sama dengan 3, ini artinya lebih mudah 3 kali menggunakan, maksudnya lebih mudah, lebih untung sebanyak 3 kali jika menggunakan tuas dibanding tidak menggunakan tuas. Lebih mudah 3 kali lipat jika menggunakan tuas dibanding tidak menggunakan tuas. Nah, itu. Ini tidak ada satuannya ya. Kalau untung lebih mudah tuh nggak ada satuannya. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Ini menganalisis ya. Menganalisis soal ya. Karena kemampuan menganalisis ini penting ketika kalian akan menghadapi AKM atau pengganti UN ya. Kemampuan menganalisis. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada pengungkit A bagian kiri dan pengungkit B bagian kanan. Anggap 2 buah pengungkit ini A dan B ukurannya sama, bebannya juga sama. Diskusikan mana yang lebih mudah digunakan untuk mengangkat beban, pengungkit A atau pengungkit B. Jelaskan alasan kalian. Jika tadi diasumsikan di awal bahwa tuasnya sama, bebannya juga sama. Nah, sekarang kita perhatikan apa perbedaan dari 2 buah tuas ini. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini ada perbedaan, yaitu di bagian titik tumpu. Kalau kita lihat jarak titik tumpu pada pengungkit A atau tuas A itu lebih pendek daripada jarak lengan beban pada tuas B ya. Di sini. Jadi di sini yang membedakan jarak titik tumpunya ya. Kalau kita lihat ini kan sama saja dengan LB-nya. Jadi lengan bebannya itu lebih kecil pada tuas jenis A ya. Sedangkan yang B-nya lengan bebannya itu lebih panjang atau lebih besar. Nah, menurut pengalaman kalian diskusikan ya. Kira-kira lebih mudah yang mana? Ustazah akan coba menganalisis ya. Kalau berdasarkan pengalaman
misalnya mengira-ngira ya, itu yang A. Tapi kan kita harus membuktikan ya, berdasarkan harus terukur. Nah, membuktikannya ini apa? Karena ini kata-katanya mana yang lebih mudah. Berarti kita akan menggunakan keuntungan mekanis atau KM. Nah, kita pakainya di sini adalah LK per LB. Karena datanya baru ada ini ya. Kalau weight bebannya kan kita nggak punya informasi. Kita cuma punya informasi LK dan LB. Nah, sekarang mana yang lebih mudah? Misalnya di sini jaraknya lebih pendek LB-nya, yang ini jaraknya lebih panjang atau lengan bebannya lebih panjang. Misalnya Ustazah di sini pakai angka lengan bebannya 5 meter. Sedangkan yang B ini misalnya dia lebih besar kan? Misalnya 8 meter. Nah, kalau angka ini kita masukkan ke perbandingan ini, keuntungan mekanisnya ya, antara dua ini, lebih mudah mana? Misalnya ini dibagi 8 ya. Sedangkan yang bagian sini LK per LB-nya dibagi, LK-nya dibagi 5. Karena 5 meter bisa. Nah, lebih besar mana? Dibagi 5 atau dibagi 8? Tentu lebih besar hasilnya kalau dibagi 5 ya. Karena pembaginya lebih kecil daripada dibagi 8. Sehingga akan lebih mudah jika menggunakan tuas jenis A. Ya, seperti itu. Jadi lebih untung, lebih mudah ya menggunakan tuas jenis A. Jadi semakin dekat titik tumpu ke arah beban, maka semakin mudahlah tuas tersebut digunakan untuk mengangkat beban. Bisa dipahami ya untuk soal analisis ini. Sekarang kita lihat soal aplikasi yang ketiga atau yang terakhir ya. Perhatikan gambar pemecah biji kemiri berikut. Perhatikan ini kemirinya berarti disimpannya di sini ya. Coba diingat kembali. Kemiri itu ini pemecah kemiri, berarti kemirinya mau kita pecah nih. Kemiri di sini bertindak sebagai apa? Beban ya. Beban yang mau kita buka atau kemiri yang mau kita buka. Jadi di sini bertindak sebagai beban atau W. Dia termasuk apa? Betul, tuas jenis kedua ya. Jadi termasuk dalam tuas jenis kedua. Nah, di sini ada beban, di sini ada 5 Newton. Jadi bebannya sebesar 5 Newton. Beban kemiri. Nah, lalu di sini ada kuasa. Nah, sudah pasti sisi yang sebelah sini adalah tumpu. Kalau kita perhatikan di sini ada jarak 4 cm dan 8 cm. Ini apa sih ya? Kita kembalikan lagi ke konsepnya ya. Harus memenuhi berapa? 5 komponen, yaitu tumpu, beban, kuasa, lengan beban, dan lengan kuasa. Coba kalian perhatikan baik-baik lagi. Di sini dari tumpu ke beban. Itu berarti apa sih? Berarti itu adalah lengan beban. Ya, jarak dari tumpu ke beban. Maka 4 cm ini ada lengan beban. Sedangkan jarak dari titik tumpu ke kuasa ini disebut dengan lengan kuasa. Nah, itu harus mempunyai, teman-teman harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis. Ini tuh yang pertama tentukan dulu dia tuas jenis berapa. Nah, kalau teman-teman sudah tahu
baru teman-teman bisa mengaplikasikan lengan bebannya berapa, lengan kuasanya berapa. Ya, itu harus yang teman-teman kuasai. Nah, ini sudah dapat semua angkanya ya. W sudah dapat, lengan beban sudah, LK-nya juga sudah. Yang ditanyanya adalah berapa F-nya atau kuasanya. Sekarang kita masukkan ke persamaan ya. Jadi F dikali LK dikali LK atau kuasa dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka ini yang tadi di dalam soal ya. F-nya kita nggak tahu, mau ditanyakan ya. Dikali LK-nya 8. Sama dengan bebannya di sini 5 Newton ya. Dikali lengan bebannya berapa? 4. Sekarang kita keluarkan dulu yang F-nya ya. F sama dengan, berarti yang 8-nya akan turun ke bawah ya. 5 dikali 4 dibagi 8. Nah, ini bisa kita coret ya. Kita peroleh berapa? 2. Maka F sama dengan 5 dibagi 2. Berapa 5 dibagi 2? 2,5. Jadi kuasanya sebesar 2,5 Newton ya. Nah, itu hasilnya ya. Bisa dipahami ya caranya. Jadi pertama yang harus teman-teman ketahui, dia jenis tuas jenis berapa ya. Jenis tuasnya apa? Apakah tuas jenis 1, tuas jenis kedua, atau ketiga. Kemudian apa? Tentukan lengan beban dan lengan kuasa. Tentukan juga apa? Mana titik tumpuknya, mana bebannya, dan kuasanya. Seperti itu. Harus memenuhi 5 komponen ini. Ya. Baik, itu yang dapat Ustazah jelaskan. Mudah-mudahan pemaparan dari Ustazah membantu teman-teman untuk memahami penyelesaian soal-soal terutama untuk bagian tuas ya. Mungkin itu dari Ustazah, lebih kurangnya mohon maaf. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.